Mungkin Bapak bilang Nabi Isa, kami bilang Yesus pernah hidup di bumi. Yesus sama Pak. Nabi ini boleh ya saya baca lagi Pak. Yesus bilang sama seperti di zaman Nabi Nuh, demikian juga nanti kedatangan Nabi Isa. Tapi orang-orang yang benar akan dipelihara dijaga hidup sama seperti Nabi Nuh. Kalau agama Islam, saya kira itu nanti yang mau membunuh Dajjal itu Nabi Isa, yang mau bangkit nanti sebelum kiamat itu Nabi Isa. Kalau menurut Ibu Yesus, kalau orang Islam itu harus percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus itu nggak namanya orang Islam. Orang Islam harus percaya Taurat, Injil, Zabur. Soalnya itu memang kalau menurut orang Islam, minta maaf ya Bu, kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan kalau Yesus itu utusan Tuhan, bukan Tuhan. Dan di kitab Perjanjian Lama ataupun Baru nggak ada satupun kata-kata kalau Yesus itu menyebut dirinya Tuhan. Iya, sama Pak. Jadi kami sama dengan Bapak, kami menganggap Yesus itu dia bukan Tuhan. Dia adalah Nabi utusan Allah. Jadi kami tidak sama dengan gereja pada umumnya Pak. Kami adalah saksi Yehova, makanya kita sama. Kami mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa atau disebut Yesus, dia adalah utusan. Makanya Nabi Isa bilang waktu dia mau menyembuhkan di bumi dulu, apa yang ku berbuat ini bukan dari diriku, tapi dari dia yang mengutus aku. Betul. Jadi bukan dia Tuhan, kami juga sama, kita sama Pak. Tapi pada umumnya orang gereja memang mengaku itu dia Tuhan. Betul. Shalom, selamat datang kembali di channel ini bersama saya DJ Inspirasi. Kali ini kita akan membahas ibu yang katanya adalah seorang penginjil. Dari sebuah channel yang saya dapatkan dikatakan bahwa ini kristenisasi. Dari seorang ibu yang gencar-gencar untuk memberitakan menyiarkan agama Kristen. Dan ternyata teman-teman sekalian, ini bukan orang Kristen tetapi saksi Yehova. Saksi Yehova itu mengaku Kristen, padahal Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selain daripada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupnya, itu bukan Kristen. Jadi ciri Kristen itu, Yesus itu adalah Tuhan. Itu ajaran intinya ya. Yesus adalah Tuhan, itu sentral daripada ajaran kekristenan. Jadi kalau saksi Yehova ini di luar daripada Kristen. Mereka hanya mengaku-ngaku diri saja sebagai seorang Kristen, dan ini membusukkan nama Kristen pada umumnya karena mereka juga gencar-gencar melakukan pemberitaan terkait dengan ajaran saksi Yehova mereka. Jadi sebentar kita akan dengarkan penjelasan daripada pendeta Stephen Tong mengenai saksi-saksi Yehova ini, siapa mereka dan apa ajaran mereka. Bagaimana mereka dikatakan sesat, ini aliran sesat, ajaran saksi Yehova bukanlah ajaran Kristen, mereka bukan pengikut Yesus, bukan bagian daripada kekristenan. Oke, kita akan saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Saya seorang saksi Yehova. Mohon penjelasan tentang ayat Yohanes 17, 11 dan 12 dalam kaitan dengan status Yesus. Apakah Yesus memang Yahweh atau itu sendiri? Atau dia memang bukan Yahweh, tetapi hanya diberikan hak untuk memakai nama Yahweh. Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Orang saksi-saksi Yehova belum pernah satu pun mengerti Allah Tritunggal. Sehingga ajaran saksi Yehova berlawanan dengan agama Kristen. Dan mereka hanya menerima Yesus sebagai Allah yang kecil, Allah ciptaan, dan Allah yang berkuasa, tetapi bukan Allah Maha Kuasa. Saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani, istilah itu terbagi 3 jenis. Pertama adalah
yang tunggal, namanya singular. Kedua adalah yang dua, namanya dual. Ketiga adalah yang majemuk, namanya plural. Pada waktu Tuhan berkata di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat keempat, "Hei Israel, dengarlah olehmu, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa." Di dalam kalimat itu Tuhan mengatakan di tangan saya, Allahmu adalah Allah yang Maha Esa. Karena bahasa Ibrani adalah Eloheinu. Eloheinu bukan singular, Eloheinu bukan dual, Eloheinu itu plural. Sehingga bukan satu, bukan dua, tetapi lebih dari tiga. Kalau engkau mengatakan pasti bentong, kalau lebih dari tiga, kenapa bukan 4? Kenapa bukan 5? Tapi cuma 3. Karena ayat-ayat yang lain menunjukkan kepada kita tidak lebih dari 3. Waktu Yesaya melihat Tuhan berada di dalam tempatnya semayam di surga, lalu malaikat kerubium dan serafim mereka mengelilingi tata Tuhan, dan mereka sahut menyahut, suci, suci, suci. Berapa? Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Dan waktu Yesus mengatakan, baptiskan mereka dengan nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berapa? 3. Sehingga Allah Esa adalah Allah satu-satunya yang bertiga pribadi. Itu namanya Allah Tritunggal. Jadi Yesus bukan dikasih hak untuk mempunyai nama Yehova, tapi Yesus Kristus adalah Allah yang sejati di dalam pribadi kedua yang akhirnya turun ke dunia, jelma menjadi manusia, sehingga dia menjadi Allah yang bersifat ilahi dan menjadi juru selamat yang bersifat manusia. Kedua sifat ini memungkinkan Yesus menjadi perantara di tengah-tengah Allah dan manusia, dan dia mewakili manusia doa kepada Allah, mewakili Allah memberi anugerah kepada manusia. Dia mewakili manusia menanggung dosa di atas tubuhnya sendiri. Dia mewakili Allah untuk memberikan pengampunan dan perdamaian kepada manusia. Maka di tengah-tengah alam semesta hanya satu Allah, yaitu Allah Tritunggal. Nah, di antara Allah dan manusia hanya satu pengantara, yaitu Kristus yang pernah menjadi manusia. Istilah menjadi manusia berarti tadinya dia bukan manusia, tetapi dia turun ke dunia. Inilah cinta kasih Allah. Saksi-saksi Yehova tidak mengerti, maka mereka kira Yesus adalah Allah kecil yang diciptakan oleh Allah yang paling besar itu. Sehingga Yesus hanya mempunyai kuasa terbatas, bukan kuasa yang maha besar. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius pasal 24 ayat 35, langit dan bumi akan lenyap, firman yang kukatakan kepadamu, satu titik, satu nada tidak akan lenyap. Karena dia mempersamakan diri dengan Allah. Karena dia mengatakan juga di Matius pasal 5 ayat 18 bahwa langit dan bumi akan lenyap, tetapi satu titik, satu nada dari Taurat tidak akan lenyap. Berarti dia adalah Allah yang mempunyai kuasa yang sama. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kiranya video ini dapat mencerahkan kita, menginspirasi kita, dan menambah wawasan kita mengenai aliran kepercayaan saksi Yehova. Sekali lagi, saksi Yehova gencar-gencar memang memberitakan ajaran mereka, dan mereka mengakui bahwa mereka adalah seorang Kristen, padahal mereka bukanlah Kristen. Karena kalau dia Kristen, maka dia harus percaya kepada Yesus. Orang Kristen itu sentral pengajarannya adalah Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi saksi Yehova tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, berarti mereka bukan Kristen. Jadi kalau ada saksi Yehova yang datang ke rumah, ditolak aja. Jadi kalau berbeda, apakah mereka percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka? Apakah mereka percaya Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya? Kalau mereka katakan tidak, ya mereka harus ditolak dengan baik-baik. Katakan bahwa saya sudah memantapkan iman saya kepada Yesus, dan saya tidak akan pernah mau
membuka hati saya untuk Tuhan yang lain. Oke, sekian dan terima kasih untuk video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.